Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Kami langsung ajak Anda untuk berbincang dengan pengamat Timur Tengah, Pak Faisal. Pak Faisal, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana situasi terkini di Gaza dan juga bagaimana proses penyaluran dari Mesir begitu. Mungkin bisa Anda tanggapi terutama pernyataan, tadi kan ada sempat pernyataan dari Israel bahwa gencatan senjata ini akan usai berlangsung dan Israel juga akan kembali menyerang warga Gaza ketika pertukaran dari sandera ini usai terjadi. Bagaimana tanggapan Anda? Saya kira itu bisa terjadi. Memang Netanyahu sudah mengklaim bahwa dia sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Joe Biden yang akan selesai masa jabatannya dan juga dari Donald Trump yang akan mulai menjabat besok. Itu bahwa dia bisa menyerang lagi Gaza jika memang diperlukan. Apalagi juga ada ancaman dari anggota koalisi sayap kanannya setelah Itamar Ben-Gvir keluar hari ini resmi dari pemerintahan. Itu Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengancam kalau perang tidak dilanjutkan setelah pertukaran tawanan ini maka dia akan mengancam akan melengsarkan Netanyahu. Nah, tentu Netanyahu tidak akan mau hal ini terjadi. Saya kira memang Netanyahu belum puas karena kenyataannya kan kita lihat gambar-gambar maupun video yang memperlihatkan pasukan Hamas, ratusan pasukan Hamas tiba-tiba keluar. Sebelumnya gencatan senjata kan mereka seperti pasukan hantu yang bisa melawan tapi nggak pernah kelihatan bisa muncul tiba-tiba maupun. Nah ini sekarang keluar bareng-bareng ratusan lengkap dengan persenjataan seperti mengejek Netanyahu dan pasukan Israel bahwa klaim mereka menang ataupun segalanya yang pernah selama ini diklaim ternyata sebenarnya mereka belum menang dan kenyataannya kalah. Buktinya ratusan pasukan Hamas bisa bergerak dalam waktu cepat ketika gencatan senjata walaupun ditunda berlakunya pagi mereka sudah keluar dan berparade. Saya kira itu mengejek dan menyakitkan bagi elit politik maupun perwira militer Israel. Dan saya kira memang akan perang bisa terjadi kapan saja karena fase 1 ini kan jaraknya jauh. Baru 33 yang dibebaskan masih ada kalau versinya Haaretz 98, kalau beberapa media Israel bilang masih 90, ada 94. Artinya kan masih ada 60-an lagi yang harus dibebaskan. Dan itu kan prosesnya kan butuh pembicaraan lebih lanjut, mana yang harus diluin. Sama juga dengan tahanan Israel yang mana yang harus dibebaskan. Karena kan ada protes juga. Ada yang tidak ingin tahanan kelas kakap yang hukumannya seumur hidup, ada yang 1250 tahun, ada yang seratusan tahun atau 400-an tahun. Itu banyak yang menolak karena dianggap mereka sebagai teroris kelas kakap dan menumpahkan darah warga Israel dalam jumlah besar. Oke, Pak Faisal, tadi juga kita dengarkan bersama bagaimana laporan dari rekan kita yang berada di Gaza itu menyebutkan bahwa sampai saat ini juga masih ada tentara-tentara Zionis yang berada di wilayah Palestina. Apakah Anda optimis bahwa perdamaian dari Palestina ini akan terjadi dengan adanya kondisi yang seperti ini? Saya kira ini akan terus bergolak. Karena kenapa? Gaza ini diisi oleh kelompok-kelompok yang anti-Zionis. Hamas, Jihad Islam kan lebih memilih perjuangan bersenjata ketimbang Fatah yang pro perundingan walaupun sebenarnya tidak ada hasilnya juga. Dan saya kira memang perjuangan bersenjata yang dilakukan Hamas, Jihad Islam atau milisi lainnya di Gaza sudah membuahkan hasil. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya sejak perang berlangsung itu kampanye dukungan terhadap Gaza itu sangat luas, global. Bahkan negara-negara yang tadinya mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel mau memutuskan hubungan diplomatiknya. Kita contohnya Norwegia, kemudian ada Irlandia, ada Spanyol, ada Bolivia, ada Kolombia, ada Chile. Nah malah sebaliknya yang ironis adalah negara-negara muslim yang punya hubungan diplomatik tapi tidak berani memutuskan itu ketika istilahnya mayoritas Palestina itu kan muslim dan juga ada nilai kemanusiaan kayak Turki, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, kayak Azerbaijan, Mesir, Yordania tidak berani memutuskan hubungan diplomatik padahal mereka melihat sendiri kejahatan kemanusiaan genosida berlangsung di hadapan mereka. Oke, terima kasih Pak Faisal sudah bersedia untuk berbincang dan menyampaikan bagaimana pandangan Anda mengenai kondisi yang ada di Gaza saat ini. Terima kasih Sama-sama. Pak Faisal dan pemirsa, demikian Breaking News TV One. Kami masih akan terus memantau dan memberikan perkembangan bagaimana situasi dari Gaza, Palestina. Saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.